Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua saya yang saya ta'azimi, saya muliakan, adik-adik remaja masjid yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, pagi ini Allah masih memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menghirup segarnya udara di hari Ahad ini, hari Minggu ini, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di pagi ini dengan mengawalinya pengajian. Dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini bisa menjadi sebab Allah mencurahkan rahmat dan keberkahan dalam hidup kita semua. Amin. Salawat dan salam juga kita perbanyak, kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga-keluarga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tar dulu Bapak Ibu, masih iklan. Walaupun cuma geser itu, tapi mengalihkan perhatian itu ya kan Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua saya, di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahram fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ilal akhir wa ayyah. Diterangkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 ini, Bapak Ibu, dalam setahun itu ada 12 bulan Pak. Tak rasa udah pada hafalnya gitu ya kan Pak. Walaupun kadang-kadang banyak di antara kita yang lebih banyak nggak hafalnya daripada hafal. Dari mulai Muharram sampai dengan Zulhijjah. Nah, dari 12 bulan itu diterangkan dalam Quran tadi ada yang disebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan
haram, Pak. Haram ini suci ya Bapak Ibu ya, bukan haram kayak haramnya ngik-ngik itu, enggak lah, tapi haram itu suci. Jadi 4 bulan suci, 4 bulan mulia. Di dalam Al-Quran enggak kita jumpain disebutin bulan apa aja yang 4 itu, kan enggak ada, Pak. Tapi kalau kita mau dapat penjelasan tentang 4 bulan haram itu yang mana aja, kita lihat dalam hadis-hadis Rasul. Banyak hadis yang menerangkan Arba'atun Hurum itu adalah 4 bulan haram yang terdiri dari 3 bulan-bulan yang berturut-turut, 1 bulan-bulannya itu berpisah, Pak. Berturut-turut itu yang mana? Berturut-turut itu Zulqa'dah. Orang Arabnya bilang Zulqa'dah ya Pak ya. Yang kedua Zulhijjah, Royaji wingi Bu. Yang ketiga Muharram, ini kita udah tanggal 11. Dan yang keempat itulah yang terpisah letaknya. Di mana letak yang terpisah itu? Kata Rasul, letaknya itu antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Apa kira-kira deh antara Jumadil Akhir dan Sya'ban itu apa itu? Rajab. Jadi 4 bulan mulia itu 4 bulan haram yang disebut dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, Muharram ini salah satu bulan mulia. Maka uniknya Bapak Ibu, orang-orang tua saya, dalam kalender Islam itu Allah awali, Allah buka tahun itu dengan bulan haram, dan Allah tutup tahun itu, Allah akhiri tahun itu juga dengan bulan haram, Pak. Setiap tahun itu Bapak Ibu, kalender Hijriah itu dibuka Allah dengan bulan haram. Bulan apa tadi? Muharram. Allah tutup tahun itu juga dengan bulan haram, bulan Zulhijjah. Nah, makanya bulan Muharram ini bulan mulia ya kan, Pak? Lah karena bulan Muharram ini bulan mulia, saya cuma mau minta tolonglah sama kita ini yang hadir. Janganlah dikotori kemuliaan, kesucian Muharram ini dengan pemahaman-pemahaman yang keliru, Pak. Bulan Muharram ini bulan mulia, bulan Muharram ini bulan suci, bukan bulan angker ya kan, Pak. Malah masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita nak wes suro sambate angker, Pak. Nak wes suro panas. Bulan suro keramat, Pak. Padahal keramat itu kan bahasa kita ajanya itu. Kalau bahasa Arabnya apa itu, Pak? Karomah. Karomah itu kan mulia ya kan, Pak. Karomah itu mulia. Berarti kalau bulan keramat ya bulan mulia. Serupa kita pulang kenduri dibantoti berkat, Pak. Itu kan kita aja bilangnya berkat. Tapi kalau mau dibahasain pakai bahasa yang keren sedikit, bahasa Arab-Araban, barokah ya kan, Pak. Barokah itu artinya apa? Cukup bertambah. Makanya tengok orang pulang kenduri, Bapak. Padahal nasinya sebungkus, mie-nya udah penyet-penyet, dagingnya kecil, sampai rumah dimakan sama istri sama anak-anak, semuanya merasa puas itu, Pak. Semuanya merasa cukup. Kenapa? Karena barokah. Maka orang-orang tua dulu Pak yang bilang barokah berkat gitu lah kira-kira. Jadi bulan Muharram ini bulan karomah, bulan mulia. Orang dulu Pak yang bilangnya keramat, tak rasa gitu, Pak. Jadi karena ini bulan mulia, jangan kotori kemuliaannya dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Kuna wis bulan suro angker panas, nak nikah bulan suro keluargae panas ceri, wong ceri kok mandak sing disalahke bulan ya kan, Pak. Dasar manusia sing enggak gadek kok mandak bulan sing salah tuh, Pak. Bulan Muharram bulan mulia, ibadah disuruh memperbanyak di bulan Muharram ini, Pak. Di bulan-bulan mulia kita beramal ibadah, pahalanya dilipat gandakan. Dan mohon maaf, nikah itu bukan sekedar menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Jauh lebih dari itu, nikah itu ibadah, Pak. Maka ibadah yang paling enak itu tengok nikah, sampai mau orang tambu-tambu bolak-balik. Oh iya kan, karena ibadah paling enak itu. Jadi Bu Bapak, jangan pernah menganggap bulan Muharram ini bulan angker, tapi bulan berkah. Kecuali gini Bapak Ibu,
Kalau ada yang nggak mau nikahi anaknya, nggak mau pesta bulan Muharram atas dasar ibadah, misal gini, bulan Muharram ini kan bulan mulia, disuruh banyain amal ibadah, maka jangan sibukkan diri kita untuk pesta. Daripada nyibui diri untuk pesta, bagusan nyibui diri untuk beramal ibadah. Kalau itu dasarnya tak dukung, Pak. Pesta itu kan keter ya kan, Pak. Pesta itu keter. Apalagi zaman dulu, Bu, belum ada HP. Sebulan sebelum pesta ulem-ulem ya kan Pak Kades. Kok nggak keter ulem-ulem gitu aja. Minggu pertama datangi keluarga, dolok, tebing, keliling itu semua. Minggu kedua galang batu lapan. Minggu ketiga pakem beringin. Pas pesta Pak, minggu keempat tumbang lah kekeselen ulem-ulem ini kan. Lu kan keter itu Pak. Daripada keter ulem-ulem sehingga nggak bisa beramal, nggak bisa puasa, bagus nanti pestanya habis apa? Suro. Jadi di suro ini bisa maksimalin ibadah. Malam-malam di bulan suci ini disuruh apa? Banyak berzikir, banyak berdoa, bersolawat, bermunajat kepada Allah. Lah kalau mau pesta kan keter bengi ngapain coba? Yang ngelipeti tisu. Mlebu itu cucuk gigi nang plastik kae. Daripada nyibui diri untuk ngelipeti tisu, mendingan banyak berzikir, banyak bersalat, banyak berdoa. Kalau itu dasarnya tak dukung. Tapi kalau takut cerai nikah bulan suro, keliru itu. Nggak percaya ibu, nanti besok bapak pergi ke pengadilan agama itu, tengok daftar cerai, apa semua yang cerai itu nikahnya bulan suro. Wis sorah lah, bulan sapar nikah ya neng sing cerai kok ya kan Pak. Ramadan wingi nikah royo cerai ya neng kok berpirang dinoai. Artis itu amit aja, artis itu Bu nikah umroh itu bukan nggak tanggung. Artis Pak Kades nikah itu umroh itu Pak, nikahnya ijab kabul di depan Ka'bah. 3 bulan pulang ya enceng cerai kok, apa salahkan Ka'bahnya? Yang enggak kadang-kadang mau nikah bulan Ramadan ya ada yang cerai kok. Ibu kalau besok mau nikahkan anak di bulan apa aja, tawakal tu Allah, berserah diri sama Allah, nggak usah takut-takut. Malah kalau mau nikah bulan suro itu dari zaman dulu kelebihannya 2 itu. Yang pertama bulan suro itu bulan mulia. Yang kedua nggak banyak saingan Bapak Ibu. Orang takut ibu nekat ayo kok nggak akeh sing teko kayak kan. Yo ngeneng saingan Pak, amplop pun jelas kan. Iya Pak. Nah iso pesta bulan Ramadan ya nggak popo kok. Cuma ya jangan kelewatan lah. Ngundang wong kan Pak, lo teko yuk, teko lah diundang kok nggak teko, semangan lah yuk, batukmu iku manganmu, poso kon mangan, gue pun pesta mbok apa, poso pun pesta, ketok kali rak golek untung ah. Jadi Allah, ya secara hukum boleh nggak Pak? Boleh, cuma ya terlewat, berdosa rupanya enggak, mangan nggak gadek gitu kayak gitu. Tapi nggak berdosa. Maka bulan Muharram ini bulan mulia. Jangan kotori kemuliaannya, jangan kotori kesuciannya dengan pemahaman seperti itu. Saya ingat itu 2 tahun yang lalu, nggak usah tak sebut lah daerahnya kan. Dipayah pula karena masuk ini Bu, Indosiar. Ini lagunya aku menangis nanti judulnya ini. Jadi ibu bapak di daerah itu beberapa tahun yang lalu kebetulan saya ngisi ngaji di situ. Kejadian kecelakaan Pak. 1 minggu itu sampai 3 kali di tempat yang sama dan 3-3 korbannya meninggal Pak. Geger di kampung itu. Apa katanya Pak? Wis ngerti suron Pak kereta balap loh. Ndek sing nabrak mati kok suro sing dikait-kaitke coba lah Pak. Masih ada itu Pak yang kayak gitu. Apa pikirnya kalau di bulan lain nggak ada kecelakaan? Ya ada. Tapi kenapa orang jatuh, nabrak bro, meninggal, kok yang disalahkan itu suronya Pak? Dasar manusianya. Jadi jangan menganggap bulan suro itu bulan angker. Jangan menganggap bulan suro ini bulan panas. Yakini bulan suro ini bulan mulia. Bulan yang Allah siapkan di antara 12 bulan bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah kita. Nah, ada lagi yang bilang nanti bulan Muharram bulan turunnya bala.
Bala turun itu bukan karena suronya Bapak Ibu, adik-adik. Bala itu turun karena manusianya nggak gadek. Apa yang buat bala itu turun? Salah satunya ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan harta oleh Allah, tapi harta itu nggak kita gunakan ke jalan Allah dengan bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Itu yang mancing bala turun, Pak. Wong dikei harta koyo pelit, itu yang buat bala turun itu, Pak. Saya ingat gini, Pak. Orang tua dulu asal malam mimpi buruk, Pak. Pagi-paginya ngapain itu, Pak? Buat bubur merah putih ya kan, Pak. Buburnya tadi diapain, Pak? Dibagi-bagiin ke tetangga itu. Dibagi-bagiin ke tetangga. Dengan harapan apa? Orang tua dulu yakin bahwa sedekah itu nolak bala. Kan kata Rasul gitu, Pak, sedekah itu nolak bala. Orang tua dulu yakin dengan sedekah yang ia buat, bala yang terjadi itu tertolak. Dia berkeyakinan tadi malam mimpi buruk, paginya dia buat bubur, buburnya dibagi-bagi. Mimpi buruk yang dirasakan malam itu nggak akan terjadi dalam kehidupan nyatanya. Kenapa? Dia udah bersedekah. Karena kata Rasulullah, sedekah itu nolak bala. Loh, kok mesti bubur merah putih? Tak rasa ya, nggak juga lah. Bubur apa aja pun boleh nyata rasa itu. Cuma bubur merah putih itu kan bubur paling gampang buatnya. Tinggal masukkan beras ke dalam panci, masak sampai lodrok jadi bubur, bagi-bagiin. Tapi jangan pandang buburnya, Pak. Buat mie ayam pun ya bolehnya itu kan. Yang kan pandangnya sedekahnya bukan buburnya. Cuma ya keter lah mimpi buruk paginya marak mugai bubur duren kan. Keter golek duren lah. Bubur merah putih kan gampang, tinggal ngelempok ke panci, masak sampai lodrok nggak ngena-ngena sebagi-bagi. Yang penting sedekahnya. Karena orang tua dulu yakin sedekah itu nolak bala. Nah, bagaimana dengan kita sekarang, Bapak Ibu? Nah, di bulan Muharram ini, kalau khawatir misalnya bala turun, ada ajang kita bersedekah ada. Semalam santunin anak yatim di hari Asyura. Belum ada duit semalam ya, hari ini ada duit bagi nanti anak yatim itu. Sedekah nolak bala. Sedekah itu buka pintu rezeki. Semakin banyak orang yang kita kasih, semakin banyak orang yang kita santuni, berarti semakin banyak keran rezeki yang terbuka, semakin besar rezeki yang ngalir sama kita. Anak yatim yang ibu kasih nanti, ibu lus kepalanya, bapak lus kepalanya. Sebanyak rambut yang dilus, sebanyak itu pahala yang kita dapat. Mau coba modal ngelus saya lah. Ukur modal ngelus saya. Anak yatim sak desa baru ini diundang kur dilus tok bar dilus kon metu ya anak-anak iku metu kumpul, Pak. Nek ngomong lho woi kur dilus-lus ae ngomong ya mbok disantuni kur modal ngelus ae. Aku nak modal ngelus sak Deli Serdang tak kumpulke iso. Iya dilus. Nah itu jangan dipilih, nanti kan udah baris anak yatim tuh buka pecimu katanya. Buka gundul kayak aku nggak untuk pahala ngek gue. Tentang sebanyak rambut yang dilus, enggak, kasih aja. Sedekah itu melapangkan rezeki, sedekah itu nolak bala. Di bulan Muharram ini, kalau mau kita buat nolak bala, salah satunya sedekah banyak-banyak, jangan pelit-pelit. Sedekah itu ngelapangin rezeki. Pak, Bu, ini ada cerita di Galang ini, anak SD, Pak, asal hari Jumat. Dia minta duit sama mamanya 10.000. Duit tadi itu dia apa nih? Disemprot kispray. Kispray itu Pak, pewangi gosokan itu kan, disemproti kispray. Habis itu gosokan tadi didupi, digosok duit tadi. Ditanya sama mamanya, kenapa buat kayak gitu, Dek? Apa kata anak itu? Namanya mau dimasukkan ke kotak impak, mak ya duit yang paling bagus lah katanya gitu. Anak SD punya pemikiran, dia yakin itu sedekah yang terbaik yang ia milikin. Hari Jumat duitnya disemprot kispray, digosok, Pak. Awak bengi bar keroan Jumat iku sing mlebu ya kan, Pak. Terus duit sak kotak impak mambu balsem deh pas wingi ku. Anak SD itu, Pak, berpikir. Kenapa? Masih kecil ditanamkan sedekah yang baik dan dia yakin sedekah itu mampu nolak bala kok. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sedekah itu jangan pelit-pelit. Iki engko nak wis sedekah hitung-hitungane tinggi. Wong kadang golek untung ya eneng kok, Pak. Eneng wong ninggal teko ndek takjiah tukem.
ngerokok kantonge suwi Pak, pikir awak cepek sing metu saking suwine kan, rupane duit gambar Kapten Patimura nggo klewang iku sing mlebu. Pira iku Pak? 1.000. Sanggup ndek dikuwel-kuwel mene kan, lebokke nang baskom timbun beras men gak ketok wong iku kan. Bukan Pak Jakong mbek kawan-kawane ngombe aqua gelas 5 iku Pak entek. Ngelak ndek kan ngombe aqua gelas 5. Nyumbangi gur 1.000 Pak. Aqua segelas piro iku? Gopek. 5 apa enggak 2.000 gopek? Kan kasihan wawake sing ninggal tumpur 1.000 gopek. Wong ndek takjiah yo golek untung kok kan lewat iku. Dan pelit-pelit lah Pak sama harta ini, nggak miskin kita gara-gara sedekah. Nanti kalau udah orang pesta, nyumbangi paling akeh, main ngerti, sing pesta nak awak teko nyumbangi akeh. Wong kadang jenenge ditulis lengkap kok Pak. Dari Ibu Ati, Dusun 2, Desa Baru, Kecamatan Tanjung Morawak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka kan, untuk nomor handphone barang ditulis kok. Nyumbangnya cepet, untuk siapa yang pesta? Biar tahu yang pesta kita datang nyumbangnya banyak. Engko nak kita pesta balik iku cepet. Ya hak ibu bapak ngasih yang pesta itu banyak, tapi kalau sedekah itu mbok jangan pelit-pelit. Kalau ceritanya yang pesta itu Pak, persiapannya ya lebih matang timbang orang-orang ninggal itu Pak. 2 bulan sebelum pesta itu udah manjeri keyboard, manjeri manjeri pelaminan. Minggu pesta tenda kemis wis dipasangi ku. Takoni lalu kok masangi tenda ya ora apa? Siani arak nikah mbek wong ndi Batu Lapan kapan Minggu. Minggu pesta ya Pak, tenda wis dipasangi kemis. Apa neng tonggo ibu masang tenda STM Bu, takoni lah iku. Lho yuk kok masang tenda STM nang apa? Lho kakang wis watuk-watuk kae ku. Insyaallah Minggu ninggal iku. Wis mana eneng watuk-watuk Minggu ninggal. Artinya mau ngasih yang pesta banyak hak ibu hak bapak, tapi jangan pelit kali lah untuk sedekah itu. Heran kali awak kadang-kadang. Makanya pengurus masjid lebih banyak peningnya daripada nggak peningnya. Lebih banyak pengeluaran Jumat daripada infak Jumatnya ya kan Pak. Piye enggak entuk isikti wong sing lebokke kerokan mau kan. Coba ke sing lebokke digosok nganggo kispray mau ya jelas. Jelas KTP pun bulan ngarep lain niku jatahe ya kan. Dan satu, sedekah itu nolak bala. Yang kedua, yang buat turunnya bala itu bukan karena suronya, tapi karena manusianya. Segado wae. Nang dusun 2 ini berapa kakak? Misalnya 100 kakak ini enggak sik cekcok aja. 100 kakak ini sih enggak akur aja. Itu yang buat bala turun. Tapi kalau 100 kakak di dusun 2 ini akur, guyub, itu yang buat rahmat itu tercurahkan oleh Allah. Keberkahan di kampung itu karena akur. Ini kadang udah kampungnya sikit manusianya, nggak akuran, sikut-sikutan itu yang buat bala turun. Biar tahu ibu, biar tahu itu. Kadang tonggo yang nggak akur kok, heran. Jamaah masjid aja kok satu sama yang kedua kadang nggak akur kok. Aku nak ndek imami males aku teko. Eneng sing ngono iku, Pak. Eneng pun modele sing nyalah iki pun eneng juga, Pak. Misalnya kan adik ini kan tadi bagus ajarnya ya kan. Ya dikasih kesempatan nggak apa-apa. Ini paten masjid seneng aku. Ajarnya mantep, yang tua ngasih kesempatan sama yang muda. Tempat lain banyak yang nggak juga, Pak. Wawak-wawak iku teko nyekelimi kae ndek kan. Nyekelimi. Eneng, Pak. Piye anak remaja rak teko nang masjid. Makanya masjidnya gaduh aja, mikir dicekeli ya mbak wawak itu kan. Asal arah ajan gue ojo ajan si eneng aku ae katanya gitu kok. Padahal ajannya hancur lebur. Coba kalau kayak tadi ajannya, awak pun sedep nengoknya. Kayak di trans TV gitu kan ajannya. Aku terlambat arak video ki mau. Awak jadi imam mau isin kok mbak ndeke kok lebih mantep ajane timbang imame. Ya Allah. Jadi ibu bapak, akur-akur itu datangkan berkah. Yakin aja kita hidup ini butuh orang lain. Dari mulai kapan? Dari mulai mati. Dari mulai lahir sampai kapan? Sampai mati. Kita lahir siapa yang mandikan kita? Walaupun itu mamak kita Pak, tapi orang lain. Yang nyulangi makanan ke mulut kita orang lain. Yang makaikan baju kita orang lain. Yang gendong kita ke sana kemari orang lain. Sampai kapan? Sampai mati.
Yang mandikan jenazah kita siapa? Orang lain. Yang makaikan kain kafan kita siapa? Orang lain. Yang nyolatin kita orang lain. Yang ngangkat jenazah kita orang lain. Berarti hidup kita nggak bisa lepas dari peran orang lain, Pak. Kalian aja deh duduk di situ, mau nampak cantiknya aja, nggak usah cerita bermasyarakat. Kalian duduk di situ, mau nampak cantiknya aja butuh orang lain itu. Maka kau tadi kalau mau nampak cantiknya, duduk itu milih jejer sama yang jelek lah, pasti nampak cantiknya. Lu iya Pak. Oh wis elek jagong jejer ambek sing elek kan. Kok bapak-bapak ngomong delok wong elek ngumpul kayak kan? Enak itu. Udah nggak usah pindah, nikmati aja. Hidup nih butuh orang lain. Bisa. Maka akur-akur, guyup-guyup di kampung ini, itu yang datangkan berkah. Tapi kalau udah sikit manusianya, nggak akur, cekcok, itu yang buat bala turun. Kalau mau berkah kampung ini, akur-akur dalam kehidupan. Nah, 2 jam 6 lewat, nggak boleh suwi-suwi nak subuh. Omongin ngono Pak, nak subuh nggak boleh suwi-suwi ya kan Pak. Iya Pak, kuai Pak. Mana tahu mbek lontong isi sen kan. Tak lanjut. Yang ketiga yang buat bala turun. Yang buat bala turun itu yang ketiga bukan suronya, tapi manusia. Yang mana? Yang maksiat. Wama aso akan tenan kan. Aku nyium aroma itu. Sedekah. Iya, iki sing sedekah rezekine lancar, bala ketolak. Ya. Oh enggak pala lur. Yang kowe dibontoti maksudnya. Ya Allah. Yang buat bala turun apa lagi? Manusia yang bermaksiat. Dalam Quran itu wama asobakum min musibah fabima kasabat aidikum. Tidak terjadi musibah kalau bukan karena manusia yang berbuat maksiat. Kalau mau kampung ini berkah, jauh-jauh dari maksiat, insya Allah berkah hidup kita, berkah kampung kita. Bapak Ibu orang-orang tua saya, sambil nungguin apa lain ini kayaknya nasi lemak ini kayaknya. Pas sekali kan. Udah terasa, batinnya kuat ini. Cuma yang lebih terasa lagi mama-mama yang di sudut kebagian orang iki kebagian orang. Ketoknya kurang bungkus iki putus iki. Bukan kabeh Pak. Wis diitung Pak. La ilaha illallah. Cuma iki kula mbagi ini pas ngrungokke pula wong iki apa enggak pecah konsentrasi mama-mama iki ambek ndelok awak ambek ndelok bungkusan kae kan. Tak lanjut. Bertambah tahun, bertambah umur, berkurang jatah hidup Bapak Ibu. Ada satu cerita gini. Seorang hamba Allah yang ahli ibadah diterangkan ia adalah seorang nabi yang bernama Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub didatangi oleh seseorang ke rumahnya, ngetok pintu. Assalamualaikum, disautin Nabi Yakub, waalaikumsalam. Begitu Nabi Yakub keluar Pak, kaget Nabi Yakub. Rupanya yang datang itu Amit Ela, malaikat Ijrail Pak. Sopo sing nggak kaget apa Ijrail sing teko? Aku yakin mama-mama iki nggak usah cerita Ijrail teko, showroom teko ya kaget kok. Iya Pak, wong showroom teko brondok mama-mama iku. Nang balik kursi. Ngomong sama anaknya, bilang sama om itu mama pigi katanya. Anaknya pun ngomong, om mama pigi om. Dia nggak sadar pas ngomong ngono ndase ketok saka jopo kan. Orang showroomnya bilang gini Pak, oh ya udah deh nggak apa-apa. Lain kali kau bilang sama mamamu itu kalau pergi kepalanya dibawa jangan ditinggal kayak gitu. Oh dia nggak mikir ndase ketok itu. Datang orang showroom aja kaget, apa nih Ijrail sing teko ah. Sontak Nabi Yakub bilang, wahai Ijrail, apakah hari ini kau datang kemari disuruh Allah untuk jemput aku? Kata malaikat Ijrail, enggak, aku silaturahim. Aman Pak, kasih tau mati lah. Cerita-cerita ngobrol-ngobrol panjang. Malaikat Ijrail mau pamitan Pak. Mau pamitan, Nabi Yakub bilang gini, Ijrail, aku hari ini seneng kali Rene gitu. Tapi ada satu permintaanku samamu sebelum kau pergi ninggalin aku. Apa itu? Nanti kalau mau datang kemari lagi yang kedua kalinya disuruh Allah jemput aku, kirimkan satu aja utusanmu kemari, suruh ngingeti aku, biar aku bisa siap-siap nyambut kedatanganmu. Dia akan pamit malaikat Ijrail. Mereka pun bisa hari ganti hari, bulan ganti bulan, tahun nambah, umur nambah, jatah hidup berkurang.
Tibalah malaikat Israil datang yang kedua kalinya ke rumah Nabi Yakub. Begitu Nabi Yakub didatang yang kedua kalinya, Pak. Kalau yang pertama kaget, yang kedua lebih kaget. Nabi Yakub bilang gini, wahai Israil, kenapa engkau ingkari janjimu? Dulu kau bilang sebelum kau datang kemari yang kedua kalinya disuruh Allah untuk jemput aku, kau kirimkan utusanmu. Tapi mana buktinya? Kenapa hari ini kau datang tiba-tiba tanpa seorang utusan pun yang kau kirim? Apa kata Nabi Yakub? Apa kata malaikat Israil, Pak? Saudaraku, sebenarnya sudah banyak utusan yang kukirimkan kepadamu untuk mengingatkan kau bahwa aku akan segera datang, tapi mungkin kau nggak sadar. Dibilang malaikat Israil gini, Bu, coba lihat tubuhmu itu, yang dulu bisa berdiri kekar tegap, sekarang udah mulai bungkuk lemah, nggak berdaya. Itu salah satu utusanku itu. Lihat rambutmu yang dulu hitam, sekarang udah mulai putih, itu utusanku itu. Lihat matamu itu, aja sing nyauti matamu lah aja ya kan. Aku curiga mek wong iki curiga. Dulu bisa nengok dengan terang, sekarang udah mulai kabur, itu utusanku itu. Tak izin tak maaf saya, Pak. Rupanya utusan malaikat Israil udah ada juga dikirim sama kita ya kan, Pak. Banyak ya kan, Pak. Nggak usah cerita nanti nunggu pulang, ini aja udah mulai sebagian nampak ini ada kiriman Israil wis tekan. Lho sik jagong 5 menit Pak, jagong nyanteng lho kayak ngene kan. Wis 15 menit wis geser ngene kan. Ah iku utusan Israil iku, Pak. Nah kaya Bapak mau kan bareng geser kan, iku utusan Israil kayak iku, Pak. Lho enggak coyo Bapak. Kok langsung pucet ngono Bapak ini. Utusan Israil itu, utusan Israil. Dulu neng orang 100 meter kita tanda loh, Pak. Lu ngapain deh melusuk-melusuk kene niku? Sapa iku? Anto kae melusuk-melusuk. Tanda kok. Saiki wis depan-depan kadang enggak tanda, Pak. Lho kowe siapa? Padahal keponakan dhewe enggak tanda iku. Ya Allah, mbek keponakan dhewe pun enggak tanda lho, Wak. Iya awak saiki wis tuwek, moto wis kabur. Udah mulai terasa, Pak. Dulu ngomong sama orang jerat-jerit 100 meter denger. Sekarang nerima telepon, halo, apa? Piye? Putus-putus. Oh, tak rasa sinyale ki mandak sinyal sing salah kok. Wong sing budek kok mandak sinyal sing salah. Utusan Israil itu nggak bisa ditutup-tutupin. Apa ini namanya, Dik? Ini kelopak mata ini udah mulai berkerut. Makin tua kan berkerut itu, Pak. Biasanya kalau mama itu lebih telaten, takut dia kerut kelopak mata itu, dicari cara. Padahal itu utusan Israil nggak bisa dihilangin, tapi mama ini ya merengkel, golek cara. Saman peri cangkeme apa dirungok ki ngomongnya kan. Gampangnya iku golek timun, potong ke timun, templek ke tiap bengi templek ke timun, Pak. Pikir hilang wis orah lah, utusan Israil kok. Oh, tak rasa timun kurang gede, bengkoang, potong bengkoang, templek ke seminggu ya nggak hilang. Utusan Israil, Pak. Oh, bengkoang sik cilik, semongko ke potong ke templek ke. Gak bisa. Utusan Israil itu. Bapak-bapak dulu makan kacang tujin satu malam haraya putus setoples. Sekarang ditumbuk dhisik lah. Wis rada halus baru cemplungin nang cangkem iki kan. Kok mangan jagung biye ya semangat saiki. Suwi entek iki kan, Pak. Ora salat Jumat mbek mlaku ya ado sanggup kok saiki numpak kereta, nggak ning kereta pere nggak salat Jumat. Nggak ning kereta, nggak ning tumpangan ya pere kok. Gawat lah. Rambut putih ya kan, Pak? Amit ini kan Pak, pas pula Bapak yang di sebelah nih, Pak. Lo ketok soalnya kan. Itu utusan Israil itu memang, Pak. Iya, pas pula pas ngini mau cerita rambut putih. Ada ngomong Pak Kades kan rada ado ya kan, Pak. Iya. Utusan Israil itu, Bu. Ibu-ibu lah rambut putih mau ditutupin nggak bisa. Kenapa utusan Israil itu? Seberapa lama pun kalau mampu kita nutupinya, seberapa lama ibu semir lah, berapa lama semir itu mampu menutupinya. Mau ibu warnai apapun nggak bisa. Paling sebulan 2 bulan. Rambut putihnya tumbuh lagi, semir merahnya itu makin di atas. Kok nggak rambutnya plek kayak bendera kayak kan, merah putih. 17-an tahun ngarep, Pak, wes nggak usah masang bendera, tinggal ngadeg nang pinggir jalan aja kan. Wong lewat hormat mbek bawa kayak gitu. Utusan Israil itu nggak bisa dihilangin, Bu. Apalagi itu orang pernah undangan, Pak, nenek-nenek itu kan undangan kan jagung nang kursi plastik, Pak. Kursi plastik itu kan bolong-bolong itu, Pak.
Wis njakong suwi nenek iku kan undangan, begitu ngadeg kursi ini terikut kok. Karena kulitnya nyelip di lubang kursi mau iku, Pak. Utusan Israil itu nggak bisa. Jadi Bu Bapak, orang-orang tua saya mohon izin mohon maaf, utusan itu udah banyak dikirim sama kita dan kita nggak ada yang tahu kapan akan berakhirnya ini. Mati nggak usah ditakuti, yang semua bakal mati kok. Yang muda-muda kalian ini, yang muda-muda ini deh, jangan merasa hebat mati masih lama, bisa jadi kalian duluan daripada bapak-bapak ini. Pergi kalian ke catatan sipil sana, kalian tengok daftar mati itu siapa yang lebih banyak, yang muda apa yang tua? Yang muda. Semalam dibangun purba itu ada balap liar, meninggal satu orang galang. Yang muda apa yang tua yang meninggal itu? Yang muda masih belasan tahun. Korban balap liar, mana ada kakek-kakek gini balap-balap liar sore neng lah, ya kan Pak? Kan nggak mungkin antara BKM sini sama BKM dusun satu balap liar ora lah. Nak pun ninggal ya klen sing nom-nom balap liar. Nggak mungkin Pak Kades balap liar ora. Kalaupun ninggal korban balap liar pas yang muda-muda itu. Di Medan tawuran semalam ada itu kan, 2 kelompok masyarakat yang jadi korban siapa? Yang muda. Mana eneng rondo kampung desa baru, mbek rondo pun dan rejo perang tawuran. Rondo dusun 2 kampung baru ini, desa baru ini ninggal telu kan, nah rondo ninggal gara-gara tawuran. Nah nggak eneng itu kok. Jadi mohon izin mohon maaf, jangan sepele. Yang muda-muda itu bisa mati duluan kok. Orang tua saya Pak, bapak saya itu meninggalnya nggak sakit Pak. Sehat-sehat Pak Kades, umur 64, meninggal di hari ulang tahunnya yang ke-64, pas ulang tahun itu meninggalnya. Gak sakit, jangan kan masuk rumah sakit, suntik aja jarang, masuk klinik gak pernah, apalagi masuk rumah sakit. Sekali masuk rumah sakit sebentar meninggal, gak sakit. Ya yang sehat-sehat ini jangan sok sehat iso ninggal kok. Bali pengajian bar rumah ke ceramah ninggal eneng kok Pak, eneng. Eneng. Tapi nak sing ceramah bar ceramah ninggal memang urung pernah lah Pak, urung pernah. Nak sing rungokke sering. Aku inget suro 2 tahun sing lewat lah, ceramah di Bandar Setia Percut Pak. Bunyi alarmnya ini nih. Ngikuti wis kondo apa piye iki enggak? Nih, alarmnya bunyi itu. Tak rasa dari setel ini kok udah bunyi alarmnya siap, tak rasa gitu. Sedikit lagi lah. Jadi tak bilang tadi suro 2 tahun yang lalu itu saya ceramah di Bandar Setia Pak Percut. Jadi tak bilang gini, mati itu nggak ada yang tahu siapa yang duluan. Bisa aja ini nenek-nenek yang nyender-nyender di tiang tenda duluan tak ninggal. Tak bilang gitu Pak. Nggak lama besok kepala desanya nelepon Pak. Kepala desa Bandar Setia Pak nelepon saya, Ustad. Sing Ustad omong bengi tenan nenek iku ninggal, omongnya apa enggak kembut-kembut apa Pak. Maka Bapak pun hati-hati lah kan, soalnya wingi pas pula itu kan. Iya. Iya ngeten-ngeten ya Pak. Enggak lah Pak, itu sananya. Kok sini belum ada daftarnya Pak. Jadi Bu Bapak jangan merasa itu. Dah. Jadi apa yang mesti kita lakuin? Matinya nggak usah takut, nggak usah. Persiapannya yang mesti kita takutin. Udah siap belum? Kata Rasulullah, khairun nas mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dikasih umur panjang, banyak amalnya. Amalannya tak kasih sedikit aja lah, nggak usah dihafal. Bapak-bapak, mulai besok biasain kayak tadi. Subuhnya di masjid terus Pak. 40 waktu saya jangan putus. Kalau bapak-bapak udah mampu, adik-adik remaja masjid udah mampu 40 hari subuhnya di masjid berturut-turut nggak putus, rasakan perubahannya. Nanti beli buku, ada dulu buku Pejuang Subuh, komunitas Pejuang Subuh itu dulu saya sering isi pengajian di situ. Di dalam buku itu ada cerita-cerita tentang orang yang melaksanakan subuh berjamaah selama 40 hari berturut-turut dan hikmah-hikmah yang terjadi. Luar biasa rupanya Pak, subuh di masjid 40 hari berturut-turut itu luar biasa. Ngitungi piye tukoke Indomie Bu sekotak. Bali subuh Bapak masakin Indomie sebungkus lah. Nak wis entek sekotak genep 40 hari Bu. Loh karena Indomie sekotak ada isinya 40. Loh bariku Bapak stroke nggak urusanku lah, yang penting itu kan genep. Wis 40 dino Pak entek Indomie sekotak, arak komat cangkeme penuh merot kan. Tapi yang penting itu kan genep itu.
Nah ibu-ibu berapa hari? 21 hari di rumah tepat waktu. Azan di masjid, siap azan, ibu sholat sunat dulu, siap sholat sunat, langsung sholat subuh. 21 hari berturut-turut, nggak putus, di situ letak keberkahannya nanti. Kalau putus ulang hitungan dari awal, Pak. Subuh itu spesial. Tengok tadi azannya. Ada kalimat as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tengok kalimat tadi waktu adik ini azan. Saya seneng itu karena cocok Pak sama maknanya. Kalimat sholah itu lebih panjang menunjukkan karena lebih penting ketimbang naum, lebih pendek karena lebih penting tidur daripada lebih penting sholat daripada tidur. Di Mekah pun gitu azan itu. Kalau di Mekah azannya gini kan, as-sholatu khairum minan naum katanya. Maknanya apa itu? Sholat lebih apik timbang turu gitu kira-kira Pak. Sholatnya panjang, turunnya pendek. Lalu saya ini nang kampung-kampung ya kewalik. As-sholatu khairum minan naum. Kadang plus batuk nih. As-sholatu khairum minan naum. Maknanya apa itu? Sholat itu lebih apik timbang turu. Wong melek pun merem nih kadang-kadang. Nah tapi bapak-bapak yang ajan gitu besok ajan aja nggak apa-apa, aja merajuk pula ya kan Pak. Mbok diomong wis wah ajan wah wis kowe sing ajan. Lho kok tumben gak gelem, malah cangkeme Peri wingi ngomong ngono kan awakne sing salah. Ya udah, artinya sholat subuh itu penting. Sholat subuh itu penting. Sampai azannya 2 kali Pak kalau di Mekah itu kan. 1 jam sebelum subuh azan itu. Untuk apa? Mengingatkan orang bahwa bentar lagi subuh, cepat bangun. Jangan sampai subuhnya terlambat. Jangan sampai subuhnya nggak ke masjid. Azan yang pertama nggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Azan kedua baru pakai as-sholatu khairum minan naum. Aku wis nggak ikutin nih. Es pas itu. Bapak ibu orang-orang tua saya emang di masjid ini disetel-setel memang kayaknya jamnya. Wah alarm iki muni ya wis kabeh lah. Iki nak enggak di entek iki Pak, dilutne enggak alarm muni, keneng sikut awak iki. La ilaha illallah. Dah ini aja. Jadi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu dikasih kesempatan hidup lebih panjang. Dikasih kesempatan hidup sampai 1442 Hijriah, maka hidupnya digunakan untuk beramal beribadah kepada Allah. Amalnya nggak usah banyak-banyak, tak kasih hari ini. 1 aja bisa ngamali paten hidup kita itu. Bapak-bapak subuh ke masjid, ibu-ibu subuhnya tepat waktu, boleh di rumah, boleh di masjid, silahkan. Aku semalam naik tensiku gara-gara nengok di Facebook, ada yang bilang gini. Seorang istri yang sholat ke masjid berarti tidak istri solehah katanya. Loh, apa cangkem iki ngomong ini? Nek nggak pernah ngaji, nggak pernah nang pesantren, nggak pernah apa-apa kok nyala-nyala ke uang. Baru tak bilang. Jadi kalau istrinya ke masjid sama lakinya kayak mana? Kalau itu lain Ustaz, hampir tak kamplengin nak petuk itu kan kawat itu. Nggak usah gitu-gitu kali lah, ya kan Bu. Kecuali nek rondo, bojoe bar ninggal seminggu, si enom nang masjid rambutnya ngene barulah. Gak oleh itu kan Pak, iku mancing-mancing iku. Tapi nak nenek-nenek pula sing longo nang masjid ngene ae mlaku nenek-nenek iku kan. Karena dia mau meningkatkan ibadah, meningkatkan amal ibadahnya, udah jangan disalah-salahi. Yang nggak boleh itu kalau pergi ke masjid seorang wanita ada kemudaratan baru. Ini ambek bocoy nggak apa-apa. Maka kalian pun gitu yang masih muda-muda. Buat status itu jangan nyakiti hati orang, jangan nyakiti perasaan orang. Pala kali aku lagi. Mau seorang mau ke masjid, kecuali asal mau pergi ke masjid, anak lajang-lajang tweet gitu barulah. Makanya nenek-nenek itu spesial itu. Amit nenek-nenek pun kan kalau nggak pakai jilbab nggak berdosa itu Pak. Cuma jangan terus nenek-nenek merasa merdeka. Kenapa? Selagi seorang laki-laki melihat dia muncul syahwatnya, wajib menutup aurat itu. Sekarang terbalik. Yang wajib menutup aurat yang mana yang gadis-gadis. Malah nenek-nenek sekarang yang lebih ngamalkan. Nggak eneng jilbab, arak metu tuku cabe Pak. Golek anduk, tutupi anduk. Anduk nggak eneng gorden dililit-lilit eneng kok. Malah yang gadis-gadis itu. Dah, ini palak sikit aja tadi ya. Mudah-mudahan nanti bisa berubah.
Aduh ini aja lah udah. Mudah-mudahan berkah pertemuan kita, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kampung kita, desa baru ini menjadi kampung yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Yang senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah dan dijauhkan dari bala. Ala hazihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmah wa ni'mah wa sihata wal afiyah wassalama alaina. Allahumma ja'alna min ahlil ibadah wa la taj'alna min ahlil ma'siyah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah was sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah was saqawah. Allahumma dafa'ana al bala wal waba. Allahumma dafa'ana al bala wal waba. Allahumma dafa'ana al bala wal waba fi biladina Indonesia wa fi kulli makan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wasayyi'il asqam wasayyi'il asqam wasayyi'il asqam ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.